Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-citanya terkabulkan dan juga maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini kembali saya berbagi tentang sejarah kontemporer dunia, yaitu sejarah perpecahan Yugoslavia. Oke, sahabat-sahabat semua, kita lihat bahwa Yugoslavia ini suatu negara yang berada di daerah Eropa. Sejarah singkatnya, nama Yugoslavia merupakan kombinasi dari kata bahasa Slavia, Yug yang artinya selatan, dan Slaveni yang berarti Slavia. Sahabat-sahabat, hal ini mengacu pada kenyataan bahwa etnis mayoritas negara ini adalah Slav dan terletak di bagian selatan Balkan. Sahabat-sahabat, wilayah Yugoslavia di Balkan pada awalnya merupakan wilayah jajahan Ottoman selama berabad-abad, dan sebagian lagi merupakan jajahan Austro-Hungaria dan Rusia. Yugoslavia berdiri pada tahun 1918 sebagai hasil dari deklarasi Corfu atau di Yunani pada tanggal 20 Juli 1917. Sahabat-sahabat semua, ini melibatkan parlemen Serbia di pengasingan yang mewakili Slovenia, Kroasia, dan Serbia, serta dinasti Karađorđević dari kerajaan Serbia. Pada awal berdirinya, nama ini digunakan adalah Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Hal itu karena negara baru ini merupakan gabungan antara negara Slovenia, Kroasia, dan Serbia yang masih bersifat sementara. Terbentuknya yaitu dari wilayah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria. Sahabat-sahabat, itu sejarah singkatnya. Di sini ada beberapa negara republik dari dua provinsi otonom sosialis yang membentuk negara Yugoslavia, yaitu pertama Bosnia dan Herzegovina, kedua ada negara Kroasia, Makedonia, Montenegro, Slovenia, Serbia, dan ditambah dengan adanya dua provinsi otonom, yaitu Vojvodina dan Kosovo. Kita lanjutkan sahabat-sahabat setia sejarah dari sejarah singkat yang keduanya, yang berikutnya Yugoslavia sebelum Perang Dunia ke-1. Kita lihat pada abad ke-6 dan abad ke-7, orang-orang Slavia menetap di kawasan Balkan. Wilayah tersebut mengalami proses kristenisasi pada abad ke-9. Slovenia berada di bawah pengawasan kaum Franks pada abad ke-8. Bavaria pada abad ke-9 dan Austria pada abad ke-16. Kerajaan Kroasia bertahan dari abad 10 sampai dengan abad ke-11. Kroasia berada di bawah kendali pemerintahan Austro-Hungaria hingga akhir Perang Dunia ke-1. Sahabat-sahabat, Bosnia ini menjadi negara independen sejak abad ke-12 hingga abad ke-15, ketika berada di bawah pengawasan pemerintahan Ottoman Turki. Pada tahun 1908, Bosnia dianeksasi oleh Austria-Hungaria yang sekaligus memicu Perang Dunia ke-1.
Makedonia dan Serbia ditaklukkan Ottoman Turki menjelang akhir abad ke-16. Sebelumnya di bawah pemerintahan Stefan Desan yang berkuasa antara 1331 sampai dengan 1355. Kerajaan Serbia menjadi negara Balkan yang paling kuat di abad ke-13 hingga menjelang akhir abad ke-16. Sementara itu, Montenegro, sebuah kerajaan independen dalam kerajaan Serbia, ditaklukkan oleh Ottoman pada tahun 1499. Sahabat-sahabat, ketika pada tahun 1799 Ottoman mengakui kemerdekaan Montenegro. Selanjutnya, pada tahun 1892 Ottoman menjamin otonomi Serbia. Oke, kita lihat Montenegro dan Serbia diakui sebagai negara independen oleh kekuatan Eropa dalam Kongres Berlin tahun 1878. Serbia diproklamasikan sebagai sebuah kerajaan pada tahun 1882. Negara ini terlihat dalam Perang Balkan dan menjadi kekuatan utama Balkan tahun 1912 sampai dengan 1913. Kita lanjutkan. Gerakan unifikasi Slavia Selatan dipimpin oleh Serbia dan menyebabkan utama Perang Dunia ke-1. Penyebab utama Perang Dunia ke-1 yaitu gerakan unifikasi Slavia Selatan dipimpin oleh Serbia dan penyebab utama Perang Dunia ke-1. Seorang nasionalis Serbia membunuh Pangeran Austria Franz Ferdinand di Bosnia. Austria kemudian menyarankan perang atau menyatakan perang terhadap Serbia. Pembunuhan tersebut memicu Perang Dunia ke-1 saat diserang oleh blok sentral yaitu Jerman, Austria, Hungaria, Ottoman, dan Bulgaria. Nah, dalam perang tersebut, pasukan Serbia dievakuasi ke markas sekutu di Korfu, Yunani, tempat para wakil masyarakat Slavia Selatan memproklamasikan tahun 1917 di bulan Juli, yaitu bentuk negara serikat yang meliputi bangsa-bangsa di Slavia Selatan. Peter I diangkat menjadi raja pada bulan Desember tahun 1918. Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia diproklamasikan yang kemudian diberi nama baru menjadi Yugoslavia. Sahabat-sahabat semua, itulah Yugoslavia sebelum Perang Dunia ke-1. Jadi Perang Dunia ke-1 terjadi akibat terbunuhnya Franz Ferdinand, pangeran dari Austria. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Yugoslavia di Perang Dunia Kedua. Bulan Desember tahun 1918, ketika konferensi perdamaian Paris pada tahun 1919 yang salah satunya berisi perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini mengakui sebuah negara baru yang bernama Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Di dalamnya bergabung juga Bosnia serta wilayah-wilayah lainnya. Sejak wafatnya Raja Peter I pada tahun 1921, Alexander menjadi raja baru Yugoslavia. Dalam perjalanannya, Yugoslavia mengalami berbagai masalah dalam negeri yang sangat pelik. Menjelang akhir tahun 1920, Nikola Vesic yang berkebangsaan Serbia ini menjadi Perdana Menteri dan memberlakukan konstitusi yang sentralistik pada tahun 1921. Orang-orang Kroasia yang dipimpin oleh Stjepan Radić tahun 1971 sampai dengan 1928 ini menuntut otonomi. Radić dibunuh di parlemen pada tahun 1928 setelah orang-orang Kroasia mendirikan parlemen terpisah di Zagreb, yaitu tahun 1928. Selanjutnya, Raja Alexander menyatakan kediktatoran, membubarkan parlemen, dan mengubah nama kerajaan Serbia,
Kroasia dan Slovenia menjadi Yugoslavia. Sahabat-sahabat semua, periode kediktatoran ini berakhir secara resmi pada tahun 1931. Meskipun demikian, konstitusi parlemen yang baru menyediakan prosedur pemilihan yang menjamin kemenangan partai pemerintah. Hal itu berbuntut pembunuhan Alexander di Marseille, Prancis pada tahun 1934 oleh ekstremis Kroasia dan Makedonia. Sahabat-sahabat semua, masalah internal ini dimanfaatkan oleh Hungaria dan Italia yang memang sejak awal tidak menghendaki persatuan kaum Slavia. Pada tahun 1941, tentara Jerman dibantu oleh pasukan Bulgaria, Hungaria, dan Italia menginvasi Yugoslavia. Seminggu kemudian, Yugoslavia takluk. Negara boneka Kroasia pun diproklamasikan. Italia, Hungaria, dan Jerman membagi-bagi wilayah Dalmatia, Montenegro, dan Slovenia di antara mereka. Makedonia yang dikendalikan Serbia diberikan kepada Bulgaria. Sementara itu, Serbia didirikan sebagai negara boneka di bawah kendali Jerman. Sahabat-sahabat semua, sementara Peter II mendirikan pemerintahan di pengasingan di daerah London. Banyak tentara Yugoslavia terus melakukan perlawanan terhadap pasukan penduduk. Ada dua kelompok perlawanan utama, yaitu perlawanan Chetniks di bawah kendali Mihail Jovic dan perlawanan gerilya di bawah kendali Josip Broz Tito yang dia sebagai seorang komunis. Pada tahun 1943 terjadi perang saudara antara kedua kelompok. Perang ini disebabkan karena Tito bersikeras tidak mau berkompromi dengan blok sentral. Tito didukung oleh Uni Soviet dan konon dia mendapat dukungan dari Inggris. Kuatnya, kelompok Tito memaksa Raja Peter mengalihkan komando militer dari Mihail Jovic kepada Tito. Menjelang akhir Oktober tahun 1944, Jerman diusir dari Yugoslavia. Tentara Uni Soviet memasuki Beograd dengan pembebasan nasional. Pimpinan Tito digabungkan dengan pemerintahan kerajaan pada tahun 1944, yaitu di bulan November. Pada bulan Maret 1945, Tito menjadi Perdana Menteri. Mereka langsung bersama-sama dengan kaum komunis, jadi merasa kaum komunis terlalu mendominasi pemerintahan. Para anggota pemerintahan non-komunis mengundurkan diri. Pada November tahun 1945, pemilihan umum nasional menghasilkan kemenangan bagi pemerintah. Majelis Konstituen memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, terus ditambah dengan Montenegro, dan juga ada Republik Makedonia serta dua daerah otonom, yaitu Kosovo dan Vojvodina. Itu akhirnya Tito diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Nah, sahabat-sahabat semua, di sini Yugoslavia ketika Perang Dunia Kedua. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu Yugoslavia di era Josip Broz Tito. Sahabat-sahabat semua, konstitusi 1946 memberikan otonom yang luas kepada 6 republik yang baru dibuat. Tetapi kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Tito dan Partai Komunis. Tito berasal dari etnis campuran, yaitu Kroasia dan Slovenia. Ayahnya berasal dari Kroasia dan ibunya dari Slovenia. Di bawah Tito, Yugoslavia meresmikan sosialisme. Oposisi dihancurkan atau diteror dan Mihail Jovic dieksekusi. Hubungan yang dekat dengan Uni Soviet dan Kominform dipertahankan.
Namun pada tahun 1948 Yugoslavia dikeluarkan dari Kominform karena terjadi perselisihan antar partai, yaitu Partai Komunis di Yugoslavia dan juga Partai Komunis di Uni Soviet. Tito kemudian mulai menjalankan hubungan yang independen dalam tata pergaulan internasionalnya. Tito menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Pihak Barat kemudian berusaha mempengaruhi Yugoslavia dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer. Di bawah Tito, Yugoslavia memiliki kebebasan yang lebih besar daripada penduduk negara Eropa Timur lainnya. Namun kebebasan intelektual masih terbatas. Tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah itu dianggap mengancam pemerintahan sehingga banyak yang dipenjarakan. Pada awal tahun 1970-an, gerakan nasionalisme di antara bangsa-bangsa yang membentuk Yugoslavia bangkit kembali, khususnya Kroasia. Muncul pengawasan atas kehidupan intelektual pun semakin ketat. Bangsa-bangsa tersebut menginginkan otonomi yang lebih besar seiring melemahnya kekuatan Tito, terutama karena perekonomian yang tidak kunjung membaik. Keenam republik dan 2 provinsi otonom Serbia secara perlahan mendapatkan otonomi yang lebih besar sepanjang tahun 1970-an. Akhirnya Tito wafat pada tahun 1980 dengan meninggalkan banyak masalah seperti utang luar negeri yang menumpuk dan ancaman perpecahan. Sepeninggal Tito, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis dan bangsa. Meskipun demikian, kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi di Yugoslavia. Nah, sahabat-sahabat semua, itulah kepemimpinan di Yugoslavia era Josip Broz Tito. Oke, sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan. Di Yugoslavia akhirnya terjadilah perpecahan. Materi yang berikutnya tentang sejarah ini, perpecahan Yugoslavia. Ketika kepemimpinan kolektif pada akhirnya tidak berjalan efektif, situasi sosial politik Yugoslavia semakin tidak menentu. Satu persatu bangsa-bangsa yang membentuk Yugoslavia mengambil ancang-ancang untuk membentuk negara sendiri. Di tengah situasi seperti itu, di Serbia muncullah seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, yaitu pemersatu Yugoslavia. Siapa dia? Ia adalah Slobodan Milošević. Pada tahun 1987, ia memimpin Partai Komunis Serbia. Namun ternyata ia adalah seorang nasionalis Serbia yang menginginkan agar Yugoslavia dikendalikan oleh orang-orang dari etnis Serbia. Milošević dan kaum nasionalis Serbia berdalih bahwa selama berada di bawah kepemimpinan Tito, Serbia yang kaya sumber daya alam hanya dijadikan sapi perah untuk kemakmuran orang-orang Slovenia, Kroasia, dan Kosovo. Ada visi nasionalisme Serbia Milošević ini terangkum dalam suatu frase Serbia Raya atau Greater Serbia, yang di dalamnya termasuk Serbia sangat asli, Serbia yang asli, Kroasia, Vojvodina, Kosovo, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, ditambah dengan Makedonia. Milošević terpilih sebagai presiden Serbia tahun 1989. Langkah pertamanya adalah mencabut otonomi Kosovo pada tahun 1989. Ia kemudian mengirim pasukan untuk menekan protes penduduk Kosovo yang beretnis Albania. Sementara itu, Slovenia dan Kroasia terancam oleh langkah-langkah Serbia yang awalnya hanya mendesak Serbia untuk menghargai otonomi setiap bangsa. Selanjutnya, pada tahun 1991, tanggal 25 Juni, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan setelah sebelumnya pada tahun 1990 Partai Pro Kemerdekaan Non-Komunis memenangi pemilihan umum. Nah, sahabat-sahabat setia, sahabat-sahabat semua,
Itulah perpecahan Yugoslavia yang terjadi dari asalnya kerajaan. Ada sejarah singkat Yugoslavia sebelum Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 sampai dengan di era Joseph Broz Tito sampai dengan perpecahan Yugoslavia. Sahabat-sahabat semua, semoga sejarah tentang Yugoslavia atau perpecahan Yugoslavia ini bisa menjadi hasanah keilmuan pengetahuan kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.